Pimpinan, saya menambahkan dari Bapak ya, kami keliling, lalu diskusi dengan pakar-pakar pemerintahan. Lalu saya diskusi menanyakan kepada beliau soal pusat data nasional. Mereka bilang begini, ya, kita ini sedang memperkuat desentralisasi sistem pemerintahan, bahkan sampai ke tingkat desa. Kenapa datanya malah disentralisir dalam pusat data nasional? Nah, ini menjadi banyak pertanyaan, ya, sehingga ya kalau saya bukan pakarnya ilmu pemerintahan ya, tapi kalau saya dalam hal urusan intelijen, kalau itu barang terkonsentrasi, nah itu satu kali bisa diinfiltrasi semua, selesai itu ya. Nah ini harus menjadi pemikiran kita ya, seperti apa memproteknya dan seperti apa kemudian mengkompilasikannya dalam konteks sistem pemerintahan yang ada. Dalam hal ini adalah desentralisasi. Itu mungkin menjadi pemikiran kita semua ke depan. Terima kasih, pimpinan. Ya, terima kasih Pak TB. Itu yang juga sedang kami susun Pak. Jadi sifatnya itu, jadi sentralisasi itu bukan pengelolaannya menjadi satu kesatuan Pak. Benar yang Bapak ingin, Bapak khawatirkan terjadi satu infiltrasi semua Indonesia mati nih. Tidak, jadi biarkan itu dini tapi terkoordinasi Pak. Supaya tadi pertukaran data di antara data center ini berjalan dengan lancar dan kita bisa memanfaatkan big data pemerintahan Pak. Kenapa pemerintahan juga perlu menganalisa big datanya untuk menjadi acuan untuk membuat kebijakan. Itu ya Pak harapannya. Jadi kita tidak benar-benar harus dikominfo atau itu enggak Pak. Itu memang nanti terdistributed Pak. Tapi tadi yang diterapkan adalah standarisasinya. Jadi Pemda mau buat bisa aja, tapi harus memenuhi standarnya. Atau kementerian lain yang mau buat kayak Dukcapil mamanya, ya boleh aja, tapi harus direview oleh ada reviewnya itu. Karena SPB itu terdiri dari, bisa ditampilkan nggak SPB? SPB itu bukan hanya Kominfo Pak, itu ada tim dari beberapa kementerian. Bisa ditampilkan nggak? Harus dari Prancis. Bangsa kita belum bisa. Pak ini ya kalau yang Prancis itu karena pendanaan saja Pak. Jadi ya kan yang kedua di Batam adalah pendanaannya juga dari Korea. Kalau ini teknologinya di mana-mana. Kalau komputer kan kita tetap beli, tapi yang dananya berapa Pak? Kok harus pinjam dari Prancis? Apa gede banget? 190 jutaan Pak. US dollar ya. Kalau 2,7 triliun itu kan kita beli pesawat saja berapa ribu triliun Pak. Kan bisa disisihkan itu. Kalau pemikiran saya tidak perlu pinjam, karena begini juga, kalau kita pusat data pakai dari negara lain, ya saya bukan curiga ya, tapi memang orang Intel harus curiga terus Pak ya, tidak boleh tidak suudzon, jadi wajib suudzon ya, begitu. Ini juga bisa jadi molo petaka lah besok. Begini harus mungkin begini, kami memberikan banyak informasi supaya apa, pertama aman, yang kedua bermanfaat, dan yang ketiga itu tentu ya bisa terkontrol. Terima kasih pimpinan. Pak Semi menambahi apa yang disampaikan oleh Pak TPH. Jadi Pak, kalau saya melihat pusat data nasional itu kan kira-kira hardware-nya itu kan memori ya, apa storage ya, storage dan seterusnya. Indonesia sudah bisa bikin belum? Belum. Semuanya impor Pak. Impor semuanya. Semuanya impor. Iya, kalau impor itu berarti hanya fisiknya aja ya. Iya, fisiknya Pak. Sistem kita yang buat. Iya, bisa kok. Kan yang install juga kita, Pak. Yang konfigurasi juga kita, Pak. Sama aja dengan HP. Kalau enggak kita jangan pakai HP dong. Kan bukan punya kita juga, Pak. Berarti kita belum bisa bikin untuk belum ada, penyimpanan itu. Kita itu hanya sampai ke laptop, Pak. Laptop dan desktop yang ini. Tapi untuk server yang untuk kemampuan computingnya besar belum ada, Pak. Industri kita belum sampai ke sana, Pak. Kalau laptop berarti apa?
core-nya itu Indonesia bisa bikin? Belum bisa. Belum bisa, Pak. Berarti memang harus kalau levelnya itu pun rakitan, Pak. Ada beberapa komponen yang sudah bukan, maksud saya core-nya itu otaknya itu masih impor ya? Semua impor, Pak. Oke, ya udah, ya. Oke, terima kasih. Ini Pak, Bapak Ibu sekalian, jadi memang bukan hanya Kominfo kok bicara tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kami itu sebagai CTO teknologinya. Jadi kalau aplikasi tadi Pak TB katakan tuh harus direview juga oleh Pan RB, Pak. Pan RB. Nah, ini memang ada konsep bahwa nanti aplikasi di Indonesia ini di seluruh pemerintahan ini hanya di pemerintahan, Pak, itu 27.000, Pak. 27.000 itu pastinya ada tumpang tindih. Nah, ini akan disederhanakan, bisa enggak? Jadi biayanya, cost-nya itu lebih bisa ditekan. Bahwa nanti penginstalasiannya terdistribusi, itu adalah strategi keamanan. Tapi apakah kita perlu 27.000 aplikasi yang tiap tahun harus kita bayar yang namanya biaya maintenance-nya, lisensinya. Kalau ini bisa disederhanakan, itu yang tujuannya pemerintah. Sama juga dengan data center, Pak. Tapi tidak menghapuskan, Pak. Kalau memang ada, itu memang sudah ada, dan apalagi itu dibutuhkan, bisa dibolehkan kok oleh aturan kami, Pak. Tidak dilarang. Tapi tadi terintegrasi dan punya standar yang sama. Itu kira-kira jawabannya. Terima kasih. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.